Ya, lanjut. Saya Siti Sofia Rohmah dari kelas KPI 5. Hari ini saya akan menjelaskan hasil daripada review saya dari 10 skripsi dan 10 jurnal. Dari 10 dari ada 10 judul skripsi yang saya ambil. Yang pertama ada strategi dakwah bil halal PP IPPNU dalam pembinaan keterampilan remaja. Kemudian metode dakwah Habib Hussein Ja'far Al-Hadar di channel YouTube Jeda Nulis, strategi komunikasi persuasif. Kemudian yang selanjutnya strategi komunikasi persuasif Gus Durian Tangerang dalam mengimplementasikan toleransi agama di wilayah Tangerang Raya. Kemudian yang keempat ada analisis framing konsep kafir dalam situs online. Yang selanjutnya efektivitas komunikasi melalui aplikasi WhatsApp studi terhadap grup KPI 2012 di WhatsApp pada masa KPI angkatan 2012. Untuk mempersingkat kita langsung aja kan. Yang pertama yaitu strategi dakwah bil halal PPI PPNU dalam pembinaan keterampilan remaja. Identitas penulis yaitu Wanda Amelia dari Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021 berlokasi di Indonesia di PPI PPNU, pengurus pusat IPPNU dan pendekatannya yaitu kualitatif. Temuannya bagaimana strategi dakwah bilhal dalam meningkatkan pembinaan keterampilan remaja di Indonesia yang dilakukan oleh pengurus pusat IPPNU. Hasilnya yaitu strategi dakwah bilhal yang dilakukan oleh PPI PPNU adalah dengan berupaya membuat program-program kerja yang bisa menjawab kebutuhan remaja saat remaja saat ini. IPPNU mempunyai 8 departemen dan 3 lembaga yang semuanya memiliki program maupun kegiatan masing-masing. Dalam setiap program tersebut selalu berupaya menjadikan remaja subjektif, aktif, bukan hanya objek belaka, sebab seperti yang diketahui setiap remaja sudah memiliki potensinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah Habib Hussein Ja'far Al-Hadar di channel YouTube Jeda Nulis. Identitas penulis yaitu nama Rizal Fikri, perguruan tinggi dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2022. Lokasinya di YouTube Jeda Nulis menggunakan pendekatan kualitatif. Temuannya, Habib Hussein Ja'far Al-Hadad adalah seorang dai yang cukup digemari oleh para pengguna sosial media, khususnya YouTube. Habib Hussein dikenal sebagai Habib muda yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dengan konsep Islam cinta yang dibawanya oleh Habib Hussein ini. Habib Hussein adalah salah satu pendakwah dengan gelar Habib yang terjun ke dunia dakwah Islami dengan sasaran anak milenial. Metode dakwah di YouTube mendapatkan sorotan dan sambutan positif dari berbagai macam lapisan masyarakat, khususnya para kaum milenial, baik muslim ataupun non-muslim. Hasilnya yaitu dalam upaya proses penerapannya kepada mad'u ini, upaya tersebut bertambahnya jumlah pengikut channel YouTube Jeda Nulis berlanjut hingga saat ini. Upaya tersebut tersalurkan dalam beberapa kegiatan. Jadi Habib Ja'far ini menggunakan 3 metode dalam dakwah di channel YouTube-nya itu, yaitu yang pertama metode berhikmah, kemudian metode al-mujadalah, dan metode mau'izatul hasanah. Yang selanjutnya, strategi komunikasi persuasif Gus Durian Tangerang dalam mengimplementasikan toleransi agama di wilayah Tangerang Raya. Ditulis oleh Fatma Saskia Putri dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021, berlokasi di Tangerang Raya dan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuannya yaitu bagaimana strategi komunikasi persuasif komunitas Gus Durian ini di wilayah Tangerang terhadap komunitas lintas agama, dan apa sikap toleransi beragama yang dipersuasikan terhadap komunitas lintas agama di wilayah Tangerang Raya. Hasilnya adalah Gus Durian Tangerang ini menggunakan strategi psikodinamika, yaitu dari segi emosional, dengan kunjungan ke rumah ibadah serta pendekatan kepada orang-orang yang sejalan dengan pemikiran Gus Dur dan juga lingkungan masyarakat. Strategi meaning construction melalui sosialisasi dan edukasi lewat artikel website, konten media sosial, dan dialog lintas agama. Bentuk sikap toleransi yang dipersuasikan adalah bukan saja berada pada ruang penghormatan dan pengakuan, tetapi juga upaya untuk menumbuhkan rasa saling memiliki yang diimplementasikan melalui kegiatan sosial. Yang keempat, analisis framing konsep kafir dalam situs NU Online. Ditulis oleh Rani Intan dari Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021, pendekatannya menggunakan kualitatif. Temuannya, bagaimana framing pemberian konsep
kafir ini dalam NU online, kemudian minornya bagaimana framing NU online menggunakan struktur sintaktik, skrip, tematik, dan retoris. Hasilnya yaitu pembingkaian yang dilakukan oleh NU online lebih berarah pada pada suatu sudut pandang, yaitu pihak NU saja. Ini terlihat dari pemilihan narasumber yang hanya dari satu pandangan yang sama tanpa menggubris kritik dan hanya fokus pada penjelasan saja. Ini menegaskan ideologi media Islam pada NU online. Tetapi yang selalu dikatakan bahwa NU hadir juga untuk negara, maka ideologi Islam tersebut dipadukan dengan isu-isu kenegaraan. NU online memiliki maksud agar pembaca dan masyarakatnya fokus pada apa yang dijelaskan NU tentang konsen kafir tersebut, dan seolah menganjurkan untuk tidak menggunakan kata kafir tetapi non-muslim. Yang kelima, ada efektivitas komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Studi terhadap grup KPI 2012 di WhatsApp pada mahasiswa KPI angkatan 2012. Ditulis oleh Yuyun Linda Wahyuni dari Perguruan Tinggi Win Sunan Kalijaga pada tahun 2016, berlokasi di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuannya yaitu efektivitas komunikasi melalui aplikasi WhatsApp oleh mahasiswa KPI angkatan 2012 dilakukan untuk mengetahui nilai intensitas penggunaan aplikasi, bahasa, komunikasi yang digunakan, serta kepuasan mahasiswa dalam berdiskusi di grup KPI 2012 pada aplikasi WhatsApp. Hasilnya menunjukkan adanya kepuasan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk bersosialisasi, terutama di grup KPI 2012 tadi, yang ditandai dengan menciptakan dan membangun komunikasi yang efektif. Namun, intensitas dalam grup ini tuh kurang, artinya sebagian mahasiswa kurang ikut berpartisipasi atau meramaikan grup KPI. Yang keenam, ada strategi public relation Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mengelola hoax. Ditulis oleh Gilang Sucahyo dari Perguruan Tinggi Win Syarif Hidayatullah pada tahun 2019, berlokasi di Kementerian Kominfo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuannya apa? Temuannya itu bagaimana strategi pengelolaan hoax yang dilakukan di public relation Kominfo ini. Hambatan dan solusi apa yang dilakukan dalam mengelola hoax-nya. Hasilnya bahwa strategi public relation Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola hoax berlandaskan atas dasar Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dalam pengelolaannya berdasarkan teori strategi public relation Ronald D. Smith yang dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu formative research, strategi, taktik, evaluative research. Pada tahap strategi, Kementerian Kominfo ini melakukan 3 metode dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27, 28, dan 29. Mengontrol media dilakukan dengan mesin pengais konten internet negatif untuk media online dan secara manual memantau media cetak serta melakukan literasi digital kepada masyarakat. Hambatan dan solusi yang dilakukan Kementerian Kominfo ini sebagai berikut. Masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Solusi yang dilakukan Kominfo yaitu dengan literasi digital, agar minimal masyarakat dapat mengidentifikasi informasi yang didapat. Edukasi digital juga masih terpusat di tingkat kementerian. Untuk itu, Kominfo membuat program bersama dengan Pemda setempat agar lebih merata literasi yang diberikan. Cakupan materi yang di literasi digital yang luas menyebabkan pola pendekatan bersifat reaktif. Untuk setiap tahun dibuat lebih khusus untuk setiap daerah agar lebih terfokus permasalahan apa yang sedang hangat di daerah tersebut. Coba langsung ke skripsinya aja. Judul yang akan saya coba ambil, Kang, yaitu sejauh mana peran LTN-NU sebagai media dakwah di PCNU Kota Sukabumi. Kalau judul nggak boleh kayak sejauh mana peran, jadi sejauh mananya dihapus. Jadi peran LTN-NU sebagai media dakwah di PCNU Kota Sukabumi. Kayaknya ini kurang mendalam ya, hanya sebagai media dakwah saja. Contoh peran LTN-NU dalam penanggulangan radikalisme, nah contohnya kayak gitu. Jadi ada fokusnya gitu, bukan hanya sebagai media dakwah.
peran LTN-NU sebagai media dakwah dalam upaya penanggulangan radikalisme bagi remaja di Kota Sukabumi, contohnya gitu. Tidak harus di PCNU Kota Sukabumi. Jadi perannya itu dalam hal apa? Jadi fokusnya ke situ. Jadi jangan kemana-mana. Gitu. Ya. Baik, Kang. Itu skripsinya apa aja yang dipelajari? Yang ditelaah apa aja skripsinya? Itu kan yang tadi baru artikel jurnal. Yang pertama itu skripsi, Kang, yang artikel Skripsi. jurnal itu belum. Oh, iya. Ya. Oke. Jadi itu kata sejauh mananya dicoret, perannya boleh dimasukkan, tapi harus ada fokus yang dijadikan sebagai variabel yang diangkat gitu. Ya. Siap. Nanti apa aja terserah. Oke, itu baru satu. Yang lain, coba di close. Baik, Kang. Ya, itu baru satu dari KPI. Siapa lagi? Dari HES gimana? Sudah bisa belum? Ini yang lain masih off kamera ini. Gimana? Silakan, ada yang lain. Tadi Siti Zahra bisa nggak? Kalau Siti Zahra nggak bisa, coba dikirim ke Sophia tuh, Siti Sophia. Nggak bisa, Kang. Benar. Maksudnya biar di share screen sama Siti Sophia tuh. Oke, Kang. Sophia itu. Sophia lama. Kunaon Sophia? Bangga bagiku. Wow. Dikirimnya Widya ke Sophia aja di grup. Itu bukan nomornya. Sob. Dia tiap kali mau begini pasti aja nih, aduh. Bahkan di dulu coba di apa di pause. Dalam kesempatan ini akan ditampilkan kembali buku pedoman tersebut yang nanti isinya apa saja kalian juga harus tahu secara mendetail supaya tidak ada keraguan dan kesalahan dalam menuliskannya. Oke, kalau dilihat dari rencana penelitian untuk pembuatan skripsi itu unsur-unsurnya apa saja? Di sini ada penegasan. Unsur yang harus ada dalam rencana pembuatan skripsi itu pertama ada judul penelitian. Kemudian ada latar belakang masalah penelitian. Lalu ada perumusan masalah penelitian. Lalu ada judul tujuan penelitian, manfaat, kerangka pemikiran, hipotesis yang diajukan, dan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu, hipotesis yang diajukan itu khusus untuk penelitian yang kuantitatif. Untuk penelitian yang bukan kuantitatif itu tidak perlu ada hipotesis. Kalau kalian mau nanti aku akan dikirimkan ininya nih, filenya ya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan materi metode penelitian yang terkait dengan
penyusunan proposal skripsi, yaitu pertama kalian harus tahu tentang judul penelitian. Judul penelitian ini adalah identitas atau cerminan dari jiwa seluruh tulisan yang akan kita tulis. Ya. Karena itu sifatnya menjelaskan diri sendiri dan memang harus menarik judulnya. Kalimatnya harus singkat, kemudian harus mengungkap masalah yang diteliti. Tujuannya apa dan metodenya bagaimana. Nah, dalam kuantitatif, judul itu biasanya menunjukkan adanya dua variabel, X dan Y. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel X, variabel Y. Variabel dependent, variabel independent. Nah, lalu kalian harus menyusun latar belakang masalah. Kalau kalian membaca artikel ataupun juga skripsi dari mulai latar belakang masalahnya dibaca, kalian akan tahu bagaimana sistematika dari penulisan latar belakang masalah itu. Di sini ada penjelasan. Latar belakang masalah bertolak dari adanya perhatian dan ketertarikan dari yang sesuatu yang sinyalir mengandung masalah. Sesuatu itu diangkat dari pengalaman kehidupan sehari-hari atau dalam pergulatan dalam dunia ilmiah. Jadi kalau kalian di kelas ekonomi syariah, kalian lihat di sekitar kalian ada orang yang suka jual beli yang sifatnya kayak menggunakan ijon gitu ya. Jadi barang macan ayat tapi harus dibeli hargana gitu. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh, karena apa? Menjual barang yang tidak jelas. Sesuatunya itu harus dapat dijelaskan, dianalogikan, dan dihubungkan dengan pandangan orang. Termasuk kalau misalkan kalian membicarakan tentang lembaga, berarti lembaganya harus memiliki otoritas. Otoritas itu artinya memiliki kekuasaan. Ya. Nah, penjelasan ini akan lebih jelas kalau kalian melihat contohnya. Contohnya apa? Skripsi yang ada yang kalian telah sendiri. Silahkan coba dilihat latar belakangnya. Kudu aya naon wae, isina kumaha, nanti ada penjelasannya di situ. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu biasanya diidentikan dengan pernyataan masalah. Nah, perumusan masalah itu disusun berdasarkan tahapan. Pertama ada identifikasi masalah, dibatasi masalahnya atau pembatasan masalah, lalu yang terakhirnya perumusan masalah. Ya. Apa itu identifikasi masalah? Dia merupakan upaya lanjutan setelah muncul adanya masalah-masalah dalam latar belakang masalah, kemudian diidentifikasi masalah-masalahnya. Nah, identifikasi masalah punya konsekuensi terhadap relevansi pada tujuan penelitian. Sehingga dia juga akan berkorelasi dengan kerangka pemikiran, lalu juga berkorelasi dengan langkah-langkah penelitian, dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian itu. Nah, maka pembatasan masalah itu merupakan upaya dalam pembentukan aspek-aspek tertentu dari masalah yang banyak yang akan diteliti. Nanti coba akan perlihatkan salah satu ininya ya, apa ya sebutnya, skripsi yang memang unik ya untuk bisa dipelajari. Skripsi PAUD kualitatif. Ini ada syariah, hukum ekonomi syariah. Dari sini. Ini kalau misal penelitiannya dua variabel. Ini kalau di penelitian sekolahan ya, ini biasanya suka muncul begini nih. Pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca. Tapi ini kualitatif. Nah, kalau untuk yang kuantitatif atau kualitatif di HES atau KPI, kalian bisa lihat dari link artikel dan juga skripsi yang pernah akan sampaikan di grup. Ya. Gitu. Nah,
Jadi kalau kalian boleh tulis, silakan kalian tulis ini nih. Mudah-mudahan ini bisa di capture atau di screenshot oleh kalian tentang ini nih. Tugas akhir dari mata kuliah kita itu adalah menyusun proposal penelitian. Jadi jangan lupa kalian bakal diminta untuk menyusun proposal penelitian. Ya. Tadi kan kalian sudah mengkaji tentang tesis atau skripsi dan juga artikel jurnal sehingga kalian di ujungnya itu ingin mengambil tema apa. Nah, berarti kalian harus sudah bisa membaca kira-kira untuk judul skripsi, rencana judul skripsi kalian itu, kira-kira saya harus menyusun bagaimana latar belakang masalahnya, bagaimana identifikasi masalahnya, bagaimana pembatasan masalahnya, bagaimana tujuan penelitiannya, apa manfaat dan juga atau kegunaan penelitiannya, lalu penelitian terdahulunya seperti apa. Nah, penelitian terdahulu itu adalah penelitian-penelitian yang kalian lakukan tadi, ya. Jadi jangan salah, apa yang akan sampaikan tugas untuk kalian mendapatkan artikel jurnal ataupun juga skripsi-skripsi yang temanya seirama atau sama, itu adalah dalam rangka menjadi bagian dari penelitian terdahulu yang kalian bisa jadikan itu ke dalam tugas nanti. Gitu. Kemudian ada kajian teori. Istilah kajian teori kalau dalam bahasa di pedoman Al-Masturiyah itu namanya kerangka pemikiran, ya. Jadi nanti bisa ditulis di sini, mungkin bahasa lainnya adalah di sini kerangka pemikiran. Pemikiran. Nah, lalu kalau penelitiannya kuantitatif di bagian I itu ada hipotesis. Kalau misalkan tidak ada, berarti kalau misalkan dia kualitatif, berarti tidak ada hipotesisnya. Langsung ke bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian itu isinya banyak. Tidak hanya metode penelitian adalah bla bla bla, nggak begitu. Ya, sini ada penjelasannya. Kajian teori itu atau lain. Metode penelitian itu pertama dari jenis dan desain penelitian, penetapan sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data, teknik interpretasi atau pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian metode penelitian dilengkapi dengan jadwal penelitian. Ada jadwal penelitian. Memudahkan ya nanti. Setelah itu baru setelah metode penelitian adalah ada sistematika penulisan. Nah, ini file ini juga nanti akan kirimkan sebagai tugas bekal kalian untuk mengerjakan skripsi atau proposal skripsi. Jadi dengan harapan bahwa nanti pada saat kalian diminta untuk mengajukan judul penelitian, kalian sudah siap dengan proposalnya. Kalaupun ternyata ada kekurangan atau ada struktur atau sistematika yang belum sesuai, nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Ya. Jadi intinya mata kuliah ini di samping kalian juga harus memahami tentang bagaimana konten metode penelitian, juga diarahkan untuk kalian bisa menyusun proposal penelitian dan menguasai materi untuk siap-siap menghadapi penelitian skripsi. Jadi ini mata kuliah itu mata kuliah yang sangat strategis sebetulnya untuk menjelaskan bagaimana cara kalian menuntaskan perkuliahan ini. Jadi kalau misalkan di antara kalian masih ada orang yang mahasiswa yang hare-hare gitu ya, terus mau mengerjakan tugasnya, ya terserah. Akang sih tidak bisa memaksa, tidak bisa mengendalikan kalian. Toh semua pilihan kalian sendiri yang sudah dewasa pilih sendiri saja. Ya, mau kuliah ikutan, nggak ikutan juga boleh. Dipaksa-paksa biasanya baik kalahkan nurut.
biasanya langsung jadi ambek. Nah, makanya daripada nyen ambek, ya sudah, kamu pilih sesuai dengan kedewasaan cara berpikir kamu sendiri. Gitu. Jadi, yang perlu kalian pahami, satu, bahwa strategisnya mata kuliah ini adalah pentingnya untuk dikuasai sebagai bahan dan alat atau instrumen untuk memahami penyelesaian studi kalian sendiri. Yang kedua, yang paling penting juga, kalian perlu menguasai materi metode penelitian. Jangan-jangan susuganan, isi kamu tahun depan beres kuliah S1, hayang lanjut S2. Terkaget deh lah mentema ngedengar istilah metode penelitian, bikin proposal, atau nulis artikel, atau membaca naskah-naskah penelitian, itu sudah tidak aneh lagi. Karena yang paling penting dari semuanya adalah pengetahuan dan pengalaman untuk mengkajinya lebih lanjut. Gitu. Ya. Nah, ketiga, selain tadi menyelesaikan skripsi ataupun juga kalian memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengerjakan juga, siapa tahu di kemudian hari kalian tertarik untuk menjadi seorang peneliti atau analis yang suka mengkaji tentang satu hal yang kemudian kalian elaborasi dengan analisis ilmiah sehingga menjadi sesuatu yang lebih menarik dan menantang orang untuk mau belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu, maka yang paling penting dari semua yang dilakukan untuk mata kuliah ini adalah keseriusan diri sendiri. Ya. Nanti akan di grup akan coba kirimkan hal bahan-bahan penting yang perlu kalian pelajari. Kemudian kalian silakan download bahan itu, simpan di laptop kalian, kemudian dipelajari. Kalau mahasiswa Almasturiah masih kene bermasalah dengan laptop, ya akan gak bisa ngomongnya. Ya kumaha deui atuh ari laptop mada ibarat pacul bagi petani, ya memang penting. Jadi tolonglah hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan perangkat perang menghadapi kuliah, menuntaskan kuliah itu juga harus dikuasai, harus dimiliki. Masa udah semester 5 masih kena bermasalah dengan laptop. Coba minta baik-baiklah ke orang tuanya, ya. Kayaknya bisa, nggak ada yang masalah kok, ya. Kamu sambil berdoa, ngobrol ke kolot, selama semester 1 can boga rezeki, atau semester 2 can aya, masuk semester 3 gitu. Supaya kamu bisa lancar gitu loh ngerjainnya. Termasuk juga terkait dengan masalah internet. Da ayeuna mah mahasiswa S1 ya, calon-calon sarjana itu sudah tidak bisa lagi menolak teknologi digital sekarang. Ya. Kamu mau gimana nolak teknologi digital? Kamu sendiri hidup sebagai orang yang native. Native itu orang asli yang tinggal di dunia digital. Siapa? Kamu. Ya. Jadi kalau kamunya sendiri malah seperti orang asing di negeri sendiri, nah itu juga jadi repot itu. Kita jadi nggak paham ini maunya kemana. Sok lah. Akang berharap jangan jadikan lagi laptop itu menjadi kendala, jangan jadi persoalan-persoalan yang krusial. Oke, pertama akan minta tolong untuk absensi dari awal sampai hari ini itu direkap, ya, direkap semuanya. Nanti malam tolong dikirim ke Akang Japri saja berapa orang tanggal berapa itu ketahuan. Itu satu. Absensi ya, kelas HES dan juga kelas KPI. Tolong dibantulah. Mau sama siapa akan minta bantuannya lah, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas-tugas. Tolong disiapkan tugas-tugasnya dari mulai sekarang. Minggu depan itu sudah pengumpulan tugas-tugas. Minggu depan ya. Jadi tugas yang pertama adalah mengenai jawaban buku Suharsini Arikunto dengan A. Muri Yusuf. Itu silakan disiapkan jawaban-jawaban semua bab. Yang kedua itu adalah print out hasil kamu menganalisis video yang pernah akan sampaikan. Itu juga dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu analisis yang ini, yang jurnal dan artikel jurnal dengan skripsi. Itu pun silakan di print out. Kemudian yang keempat itu adalah
nanti proposal. Kalau proposal nanti waktunya mungkin bisa 2 minggu dari sekarang, ya. Kalau proposal, jangan khawatir lah, waktunya sangat luang 2 minggu. Jadi setelah UAS proposal dikumpulkan. Nah, UASnya sendiri itu akan dilaksanakan dengan take home, ya. UAS itu sendiri akan dengan take home. Jadi jangan khawatir, pekerjaan. Jadi pada saat kamu pelaksanaan UAS, kamu mengumpulkan tugas take home-nya. Jadi kamu tinggal tanda tangan di absen, setelah itu selesai. Ulang, kumpulkan saja. Gitu. Ya. Dan tugas-tugasnya nanti harus pakai daftar checklist, nanti akan dibuatkan, covernya juga dibuatkan, kemudian kamu juga harus mengisi biodata, minimal di situ ada foto kamu, ada nama, tanggal lahir, riwayat pendidikan, nomor handphone, alamat email, yang kira-kira itu bisa dijadikan bagian dari menunjukkan identitas kamu. Terus ini juga opini-opini yang kamu posting di Facebook itu semuanya di print out, ya, di print out. Ada berapa buah judul dan lain-lain bakal ketemu nanti. Nah itu, mudah-mudahan nanti video ini akan posting di grup di Facebook. Kamu silakan nanti untuk pelajari lagi. Jadi nanti antara yang menyampaikan materi secara online begini dengan yang tidak pasti akan ada beda, ya. Prioritas penilaian ya paling tidak kan tahu bagaimana kesiapan kamu dalam menghadapi perkuliahan ini. Jadi walaupun sifatnya online itu bukan berarti daripada kuliah, itu salah sekali. Yang namanya kuliah online ya kuliah, nggak ada cerita kumaha-kumahan. Makanya kalau misal masih kene aya mahasiswa di kelas HES atau KPI diajak supaya on kamera masih kene hese gitunya, nah kan juga bingung ini maunya kemana ini. Kamu kalau tahu tentang mekanisme belajar harus bertatap muka, itu apa bedanya bertatap muka secara virtual dengan tatap muka ketika kamu dalam kondisi luring? Sama, ya. Cuma bedanya jarak dan waktu saja. Tidak, tapi dari sisi ketepatan real time-nya kan sama. Jadi kalau kamu sendiri hari ini masih kene nutupan maneh gitunya, ieu teh jelema teh keur sare apa di WC apa keur nyese atau keur ngagoler kan akan apa? Ya. Ya sudahlah. Da di omongan geus ngawaroh henteu nya itu mah meureun hak kamu untuk silakan mengambil sikap sendiri, ya. Tapi yang pasti selama kalian bersikap seperti itu toh kami meureun membaca dan menilai, ya. Kalau misalkan kamu terus-terusan begini, ya kesulitan dia kan sebetulnya menebak apakah kamu itu sebetulnya memahami nggak sih apa yang disampaikan. Jangan-jangan apa yang disampaikan itu banyak yang tidak dipahami, itu kadang-kadang dimulai dari ketidakmauan patuh terhadap omongan. Gitu. Karena nggak patuh, jadi akhirnya tidak ada efek dan dampak yang baik. Oke, sekarang sudah pukul 14.07. Ada waktu 3 menit. Silakan ada yang mau bertanya, boleh. Kalau untuk resume yang 19 topik itu gimana, Kang? Ya, tadi Kang disebutin. Betul, dilaksanakan saja. Yang 8 halaman itu kan? Iya, Kang. Iya. Jadi itu belum disebut ya tadi ya? Oh, berarti tinggal disebut berarti kepohoan. Toh engke mah dina daftar nama checklist nanti ada satu persatu. Nanti ku akan dikonfirmasi lah di grup di si aya anu kaliwat tugas apa saja biar teman-teman yang lain juga tahu. Tolong nanti ada yang mengingatkan tugas-tugas apa saja yang sudah pernah diberikan, termasuk tugas terakhir nanti adalah menyusun proposal skripsi. Ya, waktunya 2 minggu. Kapan? Dimulai dari nanti ku akan diberinya di grup. Jadi jangan kaget kalau nanti di grup akan ngasih tugas terakhir yaitu tugas menyusun proposal skripsi. Latihan aja, ya. Nanti ada panduannya, ada
apa sebutnya tuh, ada ketentuan dan sistematikanya. Jadi kamu tinggal ikuti ada sistematika itu. Kalau nggak ngerti nanti tinggal tanyakan, gampang kok. Ya. Kalau misalkan kalian masih belum ngerti juga, ayo nama gampang. Kamu tinggal neangan channel YouTube mana di YouTube anu bisa kamu pelajari. Asal kamu mau belajar aja sebenarnya. Kalau misalkan tidak mau banyak belajar, tingkat kesulitannya tinggi loh. Benar nanti. Ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Berarti kita masih ada 1 kali pertemuan lagi sebelum UAS, maaf. Dan nanti akan kasih, pokoknya standby saja. Ininya apa? Handphonenya ya. Ada lagi? Akang rekapan nilai itu yang pakai Excel itu ya Kang, yang buat dikirim ke Akang. Kenapa? Rekapan absen itu yang dari yang pakai Excel itu Iya. buat dikirim ke Akang. Betul. Yang nanti ada tanggalnya, tanggal berapa saja kan kuliah ada tanggal-tanggalnya tuh ya. Yang ada tanggalnya kasih angka 1 gitu. Gampang lah. Yuk, ada lagi? Kalau tidak ada, akan cukupkan sekian dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita sampaikan di grup saja, silakan banyak bertanya lah ya. Silakan nanti dibuka saja grupnya untuk semua peserta bisa berkomentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.